Kalau istilahnya orang-orang kan, saya nggak terlalu suka istilah ini karena agak rasis ya, tapi kan istilah orang-orang, wah 9 naga sekarang diganti dengan 9 haji. Para politikus nggak ada yang ideologis. Nah menurut saya masalahnya tuh ada di situ. Masuk dunia politik untuk cari uang. Cuma itu akhirnya yang terjadi sekarang kan sebenarnya state capitalism menurut saya. Bungkusnya memang sosialisme, tapi sebenarnya yang dijalankan adalah state capitalism. Pernyataan bahwa bumi, air, dan lain sebagainya itu dikuasai oleh negara, itu pernyataan yang keren banget sebenarnya. Tapi persoalannya adalah negara itu sebenarnya siapa? Selamat datang di podcast Deep Artikel 33. Podcast ini adalah program dari Artikel 33, sebuah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang membumikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Podcast ini secara berkala akan mendiskusikan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan inklusif yang mencakup sektor pendidikan, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta lingkungan berkelanjutan. Nah, untuk seri kali ini kita akan mendiskusikan mengenai amandemen pasal 33. Jadi ini sesuatu topik yang penting, tapi belum banyak yang bahas. Nah, pada kesempatan kali ini akan berbincang tentang isu amandemen pasal 33 ini dengan Mbak Bivitri. Saya biasanya manggil Mbak Bibip. Beliau adalah akademisi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, kemudian juga peneliti di PSHK, Mbak ya. Betul. Dan yang paling penting ini terkait dengan apa yang membuat Mbak Bibip kredibel di dalam mendiskusikan amandemen pasal 33. Beliau adalah salah satu anggota dari koalisi konstitusi baru yang cukup berkiprah pada periode 99 sampai 2002, Mbak ya, pada saat amandemen. Dan beliau juga tesisnya di University of Warwick ya, Mbak ya. Betul. Mengenai amandemen pasal 33. Dan ini merupakan sebuah sebuah hal yang penting karena dalam konteks sekarang, Mbak, pasal 33 ini seringkali dijadikan dasar kebijakan. Yeah. Use and misuse kalau kata itu. Tapi apakah kemudian kebijakan yang dibuat dengan klaim bahwa ini adalah bagian dari pasal 33 itu merupakan sebuah kebijakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat atau tidak? Sebuah ilustrasi, kita ingat Mbak yang terakhir soal sel itu loh, yang Bahlil. Bahlil kan dia menghambat, memaksa ya perusahaan-perusahaan swasta ini untuk beli minyak dari Pertamina. Dan kalau kita lihat klaimnya ya klaim pasal 33, dia mendasarkan diri bahwa kebijakan itu didasarkan pada konsep konstitusi. Dan ini menjadi problematik karena dalam sejarahnya pasal 33 ini karena dikuasai negara, kadang-kadang yang menguasai negara itu yang untung dibandingin rakyatnya. Dia bukan stewardship gitu ya, bukan orang yang amanah di dalam mendistribusikan hasil yang didapat dari pengembangan pasal 33 dan cabang-cabang kekuasaan, cabang-cabang produksi yang strategis dan penting. Nah, kemudian yang lainnya juga mungkin yang happening beberapa waktu lalu, awal tahun ini ya, itu adalah mengenai Danantara, Mbak, amandemen Undang-Undang BUMN. Dan seperti kita tahu kan di amandemen Undang-Undang BUMN itu adalah representasi dari penguasa negara di dalam pasal 33. Klaimnya seperti itu. Dan menjadi menarik untuk melihat diskursus apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat amandemen, terutama di pasal 33. Apa isunya, kemudian siapa aktor yang berperan, itu juga menjadi penting. Apa ide-idenya saling bertabrakan, dan kemudian menjelaskan kenapa pasal 33 itu seperti yang ada saat ini, yaitu menambahkan yang dari yang dulu pasal 1 ayat 1, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 kemudian ditambahkan dengan ayat 4. Nah, itu yang mungkin secara garis besar, Mbak, selama 45 menit ke depan akan kita diskusikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin
bisa cerita nggak Mbak soal konteks dulu amandemen Undang-Undang Dasar ini, suasananya sih bagaimana sih ceritanya gitu Mbak? Ya, jadi relevansi bahas ini lagi kan sebenarnya karena klaim Prabowo ya terutama ya. Bahkan waktu itu karena saya pernah nulis ini dan ya masih sering mengamati tentu saja, begitu Prabowo pas 17 atau 18 Agustus 2025 kemarin itu pidato, dia bukannya dengan pasal 33. Saya ingat banget, saya nonton di depan TV karena pasti harus mendengar, terus dia bukannya dengan pasal 33. Nah, jadi apa yang dia interpretasikan sebagai pasal 33 UUD 45 itu ternyata beda banget, dan ini mengingatkan saya pada apa yang terjadi pada 99 2002 itu. Nah, jadi kan ceritanya tesis saya itu sebenarnya membicarakan, mencoba untuk melacak ide pasal 33 yang tahun 45 itu seperti apa, sementara yang terjadi waktu diskusi amandemen 99 sampai 2002 seperti apa. Nah, yang ketemu kan dua. Kalau yang tahun 45 itu memang ada gagasan sosialisme Indonesia. Sementara kalau yang 99 2002 itu sudah ada pertentangan. Sebagian tuh gini, mungkin kalau pertanyaannya adalah aktor, kita bisa petakan, nggak apa-apa lah kita sebut nama kampus ya, karena yang dominan, yang mendorong, saya menyebutnya kalau dalam tesis saya neoliberalisme. Tapi kemudian kalau kita lacak lebih ke atas, sebenarnya kita bisa bilang libertarianisme ya, secara filsafat kita bisa lihat ini sebenarnya pandangan libertarianisme. Itu adalah para ekonom dari UI. Kalau yang masih berusaha untuk mempertahankan pasal 33 sebagaimana tahun 45, itu ekonom-ekonom dari UGM. Nah, jadi suasananya waktu itu memang kan yang harus dipahami adalah panitia ad hoc 1 MPR ya, yang bertugas untuk menyusun UUD 45 ini, mereka punya tim-tim ahli. Ya, jadi ada yang tim peradilan ada sendiri, ekonomi ada sendiri, lingkungan ada sendiri. Nah, yang dalam tim ekonomi itu terutama dua kampus itu. Dan mereka sangat-sangat kelihatan perbedaan yang tajam antara dua-duanya itu kelihatan karena mereka juga nulis di Kompas, terutama ya waktu itu ya, karena kan waktu itu bisa dibilang nggak banyak pilihan untuk tahun 99, membayangkan tahun 2000-an awal lah. Nah, jadi mereka secara terbuka berdebat lah, kalau kita bilang berantem kesannya benar-benar bermusuhan. Tapi berdebat di Kompas waktu itu sampai akhirnya Pak Mubiarto dari UGM itu dia bilang, oke, saya mengundurkan diri aja. Karena ini udah nggak produktif gitulah, kira-kira seperti itu. Dan itu masuk dalam berita juga. Bayangkan belum ada media sosial waktu itu ya. Kira-kira begitu suasana di publik. Nah, tapi saya sendiri sebagai peneliti waktu itu, karena saya dulu aktif di Koalisi Konstitusi Baru, dan memang kerjaan saya waktu itu tim lobby lah gitu kira-kira ya. Tim lobby dalam arti sebenarnya bukannya sekedar untuk membujuk para anggota MPR, tapi carikan bahan. Nah, jadi saya dulu biasanya benar-benar waktu itu baru lulus kuliah, benar-benar duduk di belakang dan mencatat apa yang mereka sampaikan untuk kemudian ngasih bahan ke mereka, kira-kira gitu. Internet masih susah lah gitu. Internet masih susah, jadi mereka sangat mengapresiasi. Kalau sekarang kan kita mau misalnya jadi ngomong apa, saya cari dulu gitu, cepet ya. Kalau dulu kan enggak, jadi biasanya mereka abis rapat suka yang bib cariin gitu misalnya. Ya saya sih dengan senang hati, artinya saya bisa kasih apa yang saya ingin mereka baca kan, kira-kira gitu. Nah, jadi proses itu yang bikin saya akhirnya waktu studi S2, saya pikir ini kayaknya suatu hal yang harus bisa kita rekam dalam sebuah rekaman akademik gitu supaya nanti bisa berkembang terus. Karena memang perdebatannya itu menurut saya menariknya adalah justru nggak terang gitu. Jadi maksud saya kalau sekarang nih saya baca lagi karena kan pengen nulis ya bareng sama artikel 33 juga. Saya baca lagi sebenarnya nggak terlalu terang perbedaannya. Betul. Antara dua itu. Apalagi kemudian kalau balik lagi ke masa kini Prabowo sendiri mengklaim bahwa saya ini sedang menjalankan sosialisme loh. Ya kan kalau bukunya Prabowo yang paradoks itu, saya baca lagi gara-gara mau kesini, dia kan benar-benar mengklaim bahwa dia adalah pengikutnya Hatta, Syahrir yang dulu ya, bukan Syahrir yang kemudian menjadi libertarian.
dan yang lainnya lah begitu, tokoh-tokoh sosialis pada masa itu, termasuk bapaknya. ya. Itu yang sangat dia banggakan. Bapak saya, dia tuliskan di dalam buku Paradoks itu. Jadi kan pertanyaannya, karena tesis saya menyimpulkan sebenarnya kelompok neoliberalisme atau libertarian itu sebenarnya dalam tanda kutip menang. Iya. Dalam beberapa sisi. Tapi seperti saya bilang, sebenarnya menangnya nggak tipis banget gitu. Mereka nggak juga berhasil masukin misalnya pasar bebas gitu kan. Ya, awalnya betul. ada ide itu. Ya. Ekonomi pasar bebas gitu. Nggak masuk gitu. Betul. Kita seakan-akan punya asumsi dari tahun 2002 sampai sekarang kita ini sebenarnya liberal sekali gitu. Tapi sekarang juga sebenarnya tanpa mengubah pasal 33-nya, toh Prabowo bisa mengklaim, loh saya lagi jalanin pasal 33, sosialis saya ini, gimana gitu kan. Iya. Jadi memang nggak terang sebenarnya. Ya. Konsepnya juga nggak ini ya, jadi mungkin sekedar informasi ya, jadi ada tim 9 di tim ahli ekonominya itu, ya. Ada Pak Mubiarto, terus Dawam Raharjo, Bambang ya, Pak Bambang Sudibyo kalau nggak salah, kemudian Bambang Sudibyo. Sri Adiningsih, ya. Sri Mulyani, terus juga ada Dawam Raharjo, termasuk bapaknya Pandu Syahrir, Pak Ya, Syahrir Pak yang libertarian, bukan Syahrir, bukan Syahrir yang sosialis. Sultan Syahrir, tapi ini Syahrir ini ya. Ya, dan itu memang apa namanya terjadi persoalan di konteks itu, dan perdebatannya kayaknya rame di situ dibandingin di politisinya, Mbak ya. Iya betul. Politisinya kayak bener-bener nggak take side sama sekali waktu itu. Jadi mereka terima jadi dari tim itu. Iya, udah langsung ketok. Nggak diperdebatkan lagi, nggak sama sekali nggak. Iya. Gitu. Dan memang ada keinginan untuk memasukkan market ekonomi ke dalam konstitusinya, Mbak ya, langsung gitu ya, menyebut gitu ya. Jadi kalau saya membaca karakteristik neoliberalnya waktu yang diusulkan oleh tim UI itu adalah penguasaan negara atas ekonomi, ekonomi pasar, sama perlindungan atas hak-hak kebendaan individu, property rights gitu. Tiga itu kuat banget dalam ini masukan mereka. Sementara si yang sosialis, misalnya yang UGM itu merasa nggak perlu ada yang diubah nih. Malah mereka bilang tenang aja, mereka mengaku bahwa ini memang vague gitu ya, abu-abu gitu. Sehingga tanpa perlu diubah, jangan khawatir, toh kita memang tetap bisa menjalankan ekonomi pasar gitu. Kira-kira begitu. Barangkali sebenarnya mereka mencoba kompromi kan. Yang penting nggak udah diubah dulu gitu. Jadi ekonomi pasar boleh tetap masuk gitu di sini. Nah, kebetulan Mbak, saya S3 saya soal ini juga, dan salah satu yang saya memutuskan untuk mengambil tema yang sama, tapi di dalam konteksnya udah ke migas, itu karena baca tesisnya Mbak Bibip gitu. Kebetulan saya juga di PSHK sama Mbak Bibip, jadi juniornya Mbak Bibip gitu. Dan saya membaca juga, dan memang satu yang saya highlight gitu, Mbak ya. Jadi ada satu dari politisi nih, Mbak, saya lupa namanya. Dia bilang bahwa ada dimensi internasional juga di dalam perdebatan, terutama pasal 33 dan konstitusi soal dia nyebutnya, karena ini orang NU, dia nyebutnya Sohibul Ansor, jadi sang penolong. Nah, pada saat itu IMF sama World Bank gitu, Mbak ya. Nah, itu seberapa signifikan sih, Mbak? Maksudnya mereka gitu ya, ide dan lain sebagainya di dalam konteks pengaruhi dinamika itu. Karena kalau kita lihat kan pada saat itu juga ada policy based lending, di mana kita harus nurut sama IMF terkait dengan kebijakan-kebijakannya gitu. Apakah ada kayak gitu Mbak? Pengaruh mereka itu IMF sama World Bank ya, si neoliberal ini. Kalau saya sih melihatnya tidak langsung, ada, tapi nggak langsung, nggak kelihatan lah minimal. Karena justru dalam tesis saya itu saya membuktikan bahwa kenapa cara pandang neoliberalisme itu bisa masuk ke dalam pembahasan 99-2002, justru karena kadernya udah banyak gitu. Karena kan Indonesia pasti objeknya ini juga ya, penyebar luasan Bretton Woods Institute itu neoliberalisme. Jadi tahun 80-an, 90-an itu memang mereka banyak sekali program, termasuk di kampus-kampus kita. Banyak sekali program, kampus kita itu maksudnya UI sama Unpad. Yang mendorong supaya cara berpikirnya adalah cara berpikir yang
neoliberal kira-kira Betul, begitu. betul. Di sini maksud saya neoliberal adalah ya tadi ya ekonomi pasar, pembangunanisme Betul. gitu kan, waktu itu ngetren tuh pembangunanisme Betul. Ya, ya. di seluruh dunia. Nah sehingga sebagaimana halnya banyak sekali pikiran yang bisa masuk melalui pendidikan, itu tuh cukup efektif menurut saya, sehingga kader-kader itu yang saya sebut kader itu Iya. tumbuh dalam bidang hukum paling tidak. Nah, sementara kalau dalam bidang ekonomi itu kan sebenarnya juga tumbuh karena ada yang orang-orang bilang mafia Berkeley misalnya. Betul, ya, ya. Dan di situ ada bapaknya Prabowo juga kan iya, gitu. iya. Nah, mereka juga cara pandang yang neoliberalisme itu. Atau kalau mau tadi saya ngomongin libertarian karena setelah ini semua selesai, berpuluh tahun kemudian saya diskusi sama orang-orang yang dekat dengan Syahrir. Syahrir yang bapaknya Pandu. Oke. Itu mereka bilang bukan neoliberalisme, kami sebenarnya karena itu orang dekatnya Pak Syahrir ya. Kami sebenarnya adalah orang-orang libertarian. Kami nggak setuju dengan negara terlalu ikut campur gitu. Jadi bukan, walaupun itu sebenarnya serupa ya, berdekatan, bercabangan gitu. Tapi orang itu, kawan saya itu lebih mau mengidentifikasi dirinya sebagai libertarian gitu. Iya. Ya karena memang neoliberal itu di dalam diskursusnya juga dia masih menggunakan peran negara yang kuat dalam konteks ketika terjadi market failure dan yang ngatur itu bagi kaum neoliberal ini lembaganya itu adalah bukan politisi tapi teknokrat. Nah, makanya kemudian muncul lembaga-lembaga independent regulatory agency lah kalau kita bilang gitu Mbak ya. Jadi ada BP Migas waktu itu, terus kemudian KPPU dan seterusnya gitu. Dan itu supaya menciptakan state emptied politics kalau bahasanya Fedi. Dan ini menarik Mbak, kalau misalnya ini kita nggak bicara judgement dulu ya, apakah neoliberal buruk atau tidak, atau sosialis itu baik atau tidak. Jangan kasih label dulu ya, nanti kita jadi nggak enak diskusinya. Nah, saya tuh dalam tanda kutip ketika membaca make sense juga apa yang disampaikan oleh teman-teman UI gitu ya, Sri Mulyani dan Pak Syahrir gitu ya. Ketika ngelihat mode Soeharto kan gitu, dia memanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dikuasai negara, tapi bukan kemakmuran rakyat, tapi dibalikin ke yang berdasarkan asas kekeluargaan. Benar. Jadi, nah ini yang kemudian kayaknya juga titik hotspot, kalau nggak salah itu Pak Syahrir itu ngintriknya itu asas kekeluargaan itu diterjemahkan sebagai sebesar-besarnya untuk keluarga. Untuk keluarga. Cendana, nepotisme dan lain sebagainya. Dan itu kenapa kemudian ya udah kasih aja ke pasar lah, supaya kalau pasar dikompetisikan, Tommy yang waktu itu dapat konsesi cengkeh segala macam, mobil nasional gitu ya, itu nggak mungkin terjadi. Dia bisa, tapi kalau misalnya dia punya kreativitas dan lain sebagainya gitu. Apakah asumsi itu betul nggak Mbak kira-kira? Maksudnya itu sebuah hal yang memang bisa mengkoreksi pada saat itu dari Orde Baru yang sangat ya seperti itu, menguasainya tapi untuk keluarganya aja gitu. Ya, itu memang abu-abunya itu justru di situ ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, Prabowo pun menganggap bahwa apa yang dia lakukan dengan Danantara, dengan Koperasi Merah Putih adalah terjemahan dari pasal 33 yang sekarang bahkan gitu. Nah, jadi kalau dibilang, saya setuju sih. Jadi waktu saya melakukan penelitian itu, baca berbagai macam manuskrip itu, saya juga mikir sebenarnya ada benernya sih gitu. Ada benernya nih tim UI nih. Karena kalau yang tim UGM, saya merasa waktu itu, maksudnya tentu saja dengan pengalaman empirik saya sendiri gitu, saya merasa bahwa yang UGM nih kayaknya terlalu utopis sebenarnya gitu ya. Maksudnya karena pada akhirnya kan kayak orang seperti Prof. Jimli kan bilang, oh konstitusi kita konstitusi ekonomi, keren, benar. Tapi soalnya adalah konstitusi itu kan memang tidak bisa mengatur demikian detail. Betul. Pasti dia akan ya seabu-abu ini bisa diterjemahkan kemana-mana. Betul. Sehingga kalau misalnya ada penguasaan negara yang terlalu besar seperti yang dibayangkan oleh
tim UGM, ya bahayanya adalah ketika negara kemudian dikecilkan menjadi sekelompok elit aja, seperti yang selama ini terjadi juga. Iya. Nah, sementara kalau tim UI, makanya tadi saya bilang ada benernya Giri, karena tim UI lebih pragmatis dengan bilang bahwa mendingan kita bikin bisa diintervensi, dibiarkan ke pasar bebas. Tadi ya, neoliberalisme kan ide gitu. Tapi sebenarnya bisa ada pengaturan-pengaturan tertentu gitu, misalnya. Mendingan daripada diserahkan ke negara yang belum tahu kita kayak gimana karakternya, dibikin ke pasar, cuma kapan-kapan bisa diintervensi, kan kira-kira gitu. Jadi ya ada titik kebenaran di situ sebenarnya kalau melihat praktik yang terjadi selama ini. Nah, ngomong-ngomong soal Koperasi Merah Putih, kemudian Danantara tadi gitu Mbak ya. Ini kan juga sesuatu yang menarik dalam konteks Koperasi Merah Putih itu pengejauhan tahan dari kata demokrasi ekonomi itu tadi. Bentuknya koperasi ya. Iya. Tapi kalau kata Suroto kan ada koperasi. Mas Suroto waktu itu pernah ke sini, yang ahli koperasi. Beliau bilang, koperasi itu kan harus kekuasaannya di anggota, gitu. Tapi kalau kemudian dia ada elemen negara, maka kekuasaan itu menjadi hilang gitu loh. Demikian juga soal Danantara. Danantara itu problemnya adalah ketika dia distrukturkan ke dalam sebuah holding yang sangat powerful, kemudian pertanyaannya apakah orang-orang ini akan bergerak untuk the best interest of rakyatnya, atau justru ya itu tadi jadi kekeluargaan kemudian diinterpretasikan nyari keluarga dan nyari rente sebenarnya gitu Mbak. Emang. Nah itu gimana Mbak kalau menurut Mbak, apakah tafsir pasal 33 atau ada nggak yang bisa kita gunakan di dalam pasal ayat 4 dan lain sebagainya itu untuk menilai apakah ini benar atau tidak gini model yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini? Iya, jadi dari situ dulu ya, koperasi misalnya dalam apa yang seperti yang diringkaskan tadi oleh Giri, saya setuju sama Suroto. Dia teman diskusi saya juga. Dia kalau habis ngeluarin buku biasanya kasih ke saya juga. Nah, saya setuju karena koperasi yang dibayangkan oleh Hatta misalnya harusnya kan bottom up. Betul. Bukan top down dikasih dari negara terus dibagi-bagiin gitu. Iya. Itu kan yang salah sekarang misalnya. Nah, jadi begitu juga dengan Danantara. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak sih yang bisa dilihat dari pasal 33? Nah, itulah persoalannya dengan pasal 33. Konstitusi pasal 33 itu. Karena dia memang sangat ya abu-abu pada akhirnya, namanya juga konstitusi. Kalau dia sampai terlalu detail kita juga ngeri gitu ya. Sama kayak beberapa teman ekonom tuh sebenarnya juga menyalahkan kenapa sih sampai ditulis pasal yang anggaran pendidikan harus minimal 20%. Terlalu detail itu masuk konstitusi. Jadinya 20%-nya dikadalin juga kan gitu. Walaupun niatnya baik. Kalian emang niatnya baik, orang hukum nih dasarnya kayak gitu bercandanya. Nah, tapi pasal 33 juga begitu. Nggak ada misalnya ayat 4 gitu ya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Kan semuanya ini ya, menurut saya abu-abu sekali gitu. Nah, satu upaya penerjemahannya tentu saja dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang sering saya kutip itu misalnya waktu mereka di putusan sumber daya air sama ketenaga listrikan ya. Yang mereka yang menurut saya juga masih abu-abu karena mereka cuma bilang bahwa kendali negara itu dalam hal tindakan pengurusan, tindakan pengaturan gitu kan, terus tindakan pengelolaan, tindakan pengawasan. Masih abu-abu juga menurut saya gitu. Nggak operasional gitu ya? Iya, nggak operasional. Nah, jadi ya pada akhirnya akan sangat tergantung pada karakter pemerintahan yang sedang menjalankan kekuasaan. Nah, jadi kalau misalnya balik ke soal Koperasi Merah Putih sama Danantara kan berarti kita masih membaca karakternya Prabowo. Betul. Sumber yang bisa kita rujuk pasti buku Paradoks itu. Dan di buku Paradoks itu kan sebenarnya dia dengan jelas bilang, menurut saya makanya ada artikel yang daddy issue itu kan. Dia merasa bahwa sebenarnya dia sedang mengikuti apa kata ayahnya, tapi
dia benar-benar menganggap bahwa penguasaan negara atas ekonomi itu sangat utama, koperasi juga sangat utama, tapi seorang Sumitro pasti akan bicara juga soal institusinya harus benar dulu gitu. Iya. Tapi kalau Prabowo kan nggak mikirin itu. Iya. Dia udah ya pokoknya negara gitu. Padahal negara adalah saya gitu. Iya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Akibatnya yang terjadi sekarang kan sebenarnya state capitalism menurut saya. Kapitalisme negara, betul. Bukannya sosialisme ini, sebenarnya kapitalisme negara. Iya. Jadi bungkusnya memang sosialisme, makanya tadi ada koperasi, ada BUMN yang raksasa seperti Danantara. Iya. Tapi sebenarnya yang dijalankan adalah state capitalism karena yang dengan cara-cara kapitalistik, cuma atas nama negara melalui BUMN dan koperasi yang dibuatnya oleh negara gitu. Iya. Nah, kalau balik lagi kan di dalam tesisnya Mbak Bibip bicara mengenai men-trace perdebatan yang kalau kita orang hukum bilangnya original intent gitu ya. Benar. Apa sih yang niat utamanya gitu dari pasal ini? Apa sih asbabul nuzulnya gitu, original intent? Nah, melihat ini, apakah ini sesuai nggak, Mbak, kapitalisme negara ini terhadap original intent dari yang dimaksudkan founding fathers gitu? Iya, para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa. Kalau founding fathers kita harus nyebut mothers juga, mothers, kan ada dua perempuan. Iya. Nah, jadi mendingan pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah, jadi kalau sesuai nggak ya? Jadi gini, kalau yang saya cek dari apa yang terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 45 itu memang mungkin ada beberapa pertemuan gagasan ya. Yang pertama adalah yang kita sebut, saya kan juga banyak rujukannya, jadi bukan istilah saya sebenarnya, sosialisme Indonesia. Dan ini kan bisa dilacak mulai dari zaman Soekarno muda, yang membicarakan soal Islam yang sosialis dan segala macam. Itu satu. Tapi yang kedua juga yang menurut saya perlu kita baca, sering luput dibaca tapi ini punya pengaruh besar, adalah pandangan negara integralistik. Itu yang perkawinan keduanya jadi terlalu dahsyat akibatnya menurut saya. Karena gini, niatnya Hatta sebagai orang yang sangat dominan dalam penyusunan pasal 33, bicara keadilan sosial dan lain sebagainya, itu sebenarnya intensinya sangat baik karena mereka memang tumbuh dalam suasana diskusi anti imperialisme gitu kan ya, Soekarno, Hatta segala macam itu kan, sehingga niatnya memang baik sekali untuk sebuah negara yang baru lahir, kita mesti keadilan sosial dan seterusnya. Nah, tapi persoalannya adalah pada saat yang sama gagasan soal negara integralistik itu juga kan berkembang. Makanya ada MPR dengan model seperti itu. Jadi ada asumsi bahwa negara itu punya value yang sangat tinggi. Betul. Mereka nggak mikirin analisis aktor yang kotor, yang pemburu rente, yang segala macam itu ya. Mereka mikirnya negara itu pasti mulia karena mereka adalah pengejawantahan seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi rumusan di pasal 33 itu memang sangat menguatkan negara gitu. Ya kan, maksudnya negara sentris lah gitu. Pokoknya negara nih, ya belum ada analisis terlalu panjang soal penyelenggara negara juga bisa busuk gitu. Tahun 45 soalnya kan. Nah, saya kira sebenarnya itu masalahnya. Dia intensinya baik memang sosialisme Indonesia. Gitu. Jadi bercampur ya, Mbak, kalau misalnya kita mau ikut Hatta yang sosial demokrasi di mana ruang. Jadi perdebatan Supomo sama Hatta itu jadi relevan juga kan, bicara mengenai Hatta itu Supomo dengan integralistiknya kan dikritik keras sama Hatta bahwa itu akan menyebabkan fasisme. Dan memang rujukannya juga fasis, Mbak, waktu itu kan, soal Jepang segala macam. Dan ketika diterjemahkan ke dalam penjelasan yang dalam pasal 33 itu sangat melihat negara adalah sosok yang just, yang baik. Sementara aktor private itu kalau dikonstruksikan itu kan sesuatu yang kayak dia tuh cuma nyari untung loh. Aktor-aktor swasta ini dia akan mendominasi, mengeksploitasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat penjelasan yang dibuat sama Pak Supomo waktu itu Pak Supomo. Dan integralistik. Nah, itu dua
tren strain pemikiran yang selalu sampai sekarang, kalau mungkin bisa dibilang di putusan Mahkamah Konstitusi itu juga masih mendominasi itu antara integralistik yang sangat kuat gitu. Nah, persoalannya Mbak, itu kan kita kan udah bicara tentang menilai nih, menjudge. Apakah itu arah yang betul, Mbak, gitu, kapitalisme negara ini dari sudut pandang ya pengalaman Orde Baru juga sebenarnya state kapitalisme, terus dan kita pada akhirnya diwariskan institusi yang rapuh dan meledaknya di 98 kan, krisis dan lain sebagainya. Apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang kalau konteks sekarang nggak mungkin bisa ke proses ekonomi penarikan rente yang ngasih konsesi seenaknya gitu ke anaknya pakai kepres cukup. Jadi ingat kerjaan pesa kawal tuh, Mbak. Ngeliat kepres-kepres yang itu kan sama kepres bermasalah waktu itu. Ngasih kepres, ngasih ke tutut, tol, kemana segala macam. Mungkin nggak gitu atau memang kita harus bisa mendudukan dan mengkampanyekan bahwa itu bukan pasal 33 gitu. Jadi gimana ya menempatkannya ya? Jadi sebenarnya state capitalism itu pasti sesuatu yang nggak boleh terjadi mestinya. Tapi kan pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar? Betul. Itu juga agak ngeri gitu. Sebenarnya jadi kalau misalnya balik ke pasal 33-nya itu sendiri, pernyataan bahwa bumi, air dan lain sebagainya itu dikuasai oleh negara. Itu pernyataan yang keren banget sebenarnya. Tapi persoalannya adalah negara itu sebenarnya siapa? Nah kan sebenarnya titik krusialnya di situ. Jadi kalau pertanyaannya Giri, state capitalism itu mungkin nggak sih sekarang dilaksanakan atau pasal 33 seperti yang diterjemahkan oleh Soeharto? Menurut saya sih jangan sampai terjadi lagi. Tapi yang terjadi oleh Prabowo sebenarnya exactly itu. Jadi saya tuh pas baca buku Paradoks itu, Prabowo kan acuannya kalau soal pasal 33 dia selalu sebenarnya membicarakan soal dia bilang serakahnomics ya istilahnya. Prabowo kan serakahnomics, orang-orang serakah ini. Karena dia punya asumsi soal oligark tertentu di kepala dia yang mengambil keuntungan dari bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia. Nah, tapi nyatanya adalah ternyata ketika dia semacam memberikan anggapan, dia kan juga ekonomi komando ya. Betul. Dia seorang militer yang karakternya sangat kuat, sehingga dengan ekonomi komando itu dia seakan-akan mengatakan negara adalah saya. Betul. Nah, disitulah sebenarnya negaranya itu dimasuki lagi sebenarnya oleh oligark juga, cuma sekarang ganti orang-orang yang lebih dekat sama dia ketimbang yang lalu gitulah kira-kira. Contoh itu yang kalau istilahnya orang-orang kan saya nggak terlalu suka istilah ini karena agak rasis ya, tapi kan istilah orang-orang, wah 9 naga sekarang diganti dengan 9 haji gitu ya, misalnya. Itu udah rame tuh kalau ditanya AI pasti udah langsung muncul tuh berita-beritanya. Nah jadi apakah mungkin dilaksanakan selama model ketatanegaraan kita masih begitu longgar, maksud saya nggak ada sistem pengawasan, partai politiknya gagal, sistem pemilunya merusak demokrasi, maka nggak akan sukses tuh. Kalau kita mau bikin sosialisme Indonesia, pasti bakal diterjemahannya akhirnya state capitalism. Gitu. Saya sebenarnya nggak anti ekonomi pasar loh. Karena ada beberapa hal yang mungkin saja baik dari pasar. Saya nggak anti banget gitu, enggak. Cuma kalau misalnya yang saya khawatirkan kalau kita bercita-cita untuk sosialisme itu tadi, di satu sisi saya setuju juga sosialisme, tapi dengan situasi seperti yang sekarang nggak akan bisa terjadi dengan ketatanegaraan yang sekarang. Ya memang kita harus nyari penyeimbang gitu kan, nggak mungkin kekuasaan di tangan Bahlil kita kasih ke sel kan nggak mungkin juga kan. Sama aja kan. Mereka terlihat lemah tapi pada satu saat mereka ketika mendominasi mereka juga akan menjadi sesuatu yang menakutkan kan korporasi-korporasi besar ini. Dan itu memang titik seimbangnya dan itu menarik Mbak karena saya jadi ingat kekuasaan negara yang terlalu ini. Jadi kayak Danantara itu dia ngeluarin obligasi terus orang pada mau beli itu obligasi Patriot itu.
cuman 2% itu, 2% itunya. Saya mungkin kalau kita beli ditaruh di Sun aja udah yieldnya kan 7,5% Udah kuponnya tinggi kan. sekali. Ini 2% orang mau dan oversubscribe dan ternyata nginjak ternyata itu Pak. Iya. Konon kabarnya nginjak gitu dan Iya. dan itu yang sebenarnya banyak dikhawatirkan oleh orang-orang. Pasti kan kalau misalnya ini jangan-jangan nanti ujungnya mereka juga misalnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan gitu, yang dapat proyeknya mereka dari antara segala macam. Dan itu memang jadi problematik soal kapitalisme negara. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak, di dalam ketika melihat ini, kita satu sisi nggak mau, memang ini pertanyaan besar Mbak sih, tapi kita coba aja ya. Iya. Kita nggak mau ekonomi pasar, terus kemudian kita nggak ekonomi pasar dalam pengertian yang seperti di Amerika gitu ya. Kemudian kita juga melihat ada problem sama negaraisme ini gitu. Dan kita mencari balancingnya dalam pergulatan intelektual Mbak Bibip gitu ya. Ketika menulis ini, kemudian melihat pengamatan yang dilakukan selama ini, ada nggak formula yang mungkin tepat atau kepikir? Ini pertanyaan besar tapi ya kita coba aja Mbak. Mungkin ada. Iya. Tadi tuh saya tuh jadi mikirin gara-gara obrolan yang bagian terakhir tadi. Masalahnya di kita adalah kita nih, kita ya saya bisa dibilang ini kan epistemic community lah. Betul. Kita ini ya. Membicarakan soal-soal yang sifatnya ideologis kan. Maksudnya ya ekonomi pasar, kapitalisme, segala macam. Tapi kan para politikus nggak ada yang ideologis. Oke. Nah menurut saya masalahnya tuh ada di situ. Jadi kalau mau ngomongin entah sosialisme, entah state capitalism, pada akhirnya kan yang menerjemahkannya dan juga yang melaksanakannya pasti kan yang tadi kita sebut berkali-kali negara. Tapi negara itu siapa? Pada akhirnya negara itu kan direpresentasikan oleh orang-orang yang dipilih oleh dan dari partai politik. Nah partai politik sekarang, saya nggak ngomong tahun 55 nih, sekarang itu kan nggak ada yang punya ideologi menurut saya. Saya itu berdebat sama seseorang, menurut dia ada. Kalau menurut saya nggak ada yang punya ideologi. Mau ideologi apapun. Jadi boro-boro ngomongin sosialisme, kapitalisme. Bahkan kalau sekarang kan lazimnya tuh partai politik dikubukannya kan antara religius sama nasionalis gitu. Religius sebenarnya Islam ya. Sama yang non-Islam kalau saya bilang sebenarnya. Tapi itu pun nggak terang. Yang misalnya PDI Perjuangan katakanlah yang selalu dipandang nasionalis banget gitu, dia kan punya sayap Islamnya. Betul. PKS yang kita bisa bilang Islam banget, dia juga ada di tengahnya. Kenapa? Karena pasar pemilihnya sebenarnya pasar pemilih yang di tengah. Yaitu orang-orang yang memang nggak terlalu peduli dengan ideologi gitu. Ide-ide gitu ya. Dengan ide ya, jadi bukan cuma Islam atau nasionalis, tapi apalagi membicarakan sosialisme, kapitalisme segala macam. Nah, jadi sebenarnya saya lagi tadi jadi mikir bahwa kalau misalnya, jadi kita gimana ya beresinnya ya? Pada akhirnya saya harus balik lagi ke soal bagaimana kita berpolitik sih. Saya membayangkan berapa kali saya diundang untuk ketemu dengan anggota parlemen Jerman, anggota parlemen Inggris. Mereka memang ideologis. Jadi waktu saya diundang sama Partai Hijau di Jerman dan ketemu sama Partai Sosialis, ide yang mereka bawa memang sangat sosialisme gitu, yang bisa berdebat sama CDU tuh yang lebih kapitalistik lah gitu ya. Perdebatannya kelihatan ideologinya. Di kita kan nggak ada, gitu loh. Jadi di titik itu saya mikir, lah mungkin kenapa penerjemahan dan pelaksanaan pasal 33 itu yang sebenarnya abu-abu juga kita nggak pernah bisa dapatkan secara terang, justru karena semua politikus kita pragmatis aja masuk dunia politik untuk cari uang. Cuma itu akhirnya. Jadi kalau mau diperbaiki gimana ya? Mungkin kita mesti pelan-pelan memperbesar epistemic community ini gitu untuk mulai membicarakan hal-hal yang ya deep talk kayak gini yang agak serius. Jadi banyak orang yang lebih memikirkan hal yang mendalam sehingga nanti lahirlah generasi-generasi yang akan datang yang bisa membicarakan ini semua secara ideologis, bukan soal aduh gue dapet proyek dari mana ya, dari kan partai kan sekarang gitu semua. Iya betul. Cari proyek aja, impor bawang putih lah, impor
segala macem gitu. Fokusnya nyari rente Iya, gitu. mereka nggak ada urusan sama kapitalisme negara, yang penting Oke. saya dapat uang nih gitu. Nah itu menarik tuh Mbak, nanti mudah-mudahan nanti Januari kita akan ada Jeffrey Winters Mbak untuk ngobrol. Dia kan soal oligarki segala macam, tapi kita mau framingnya pasal 33 ini nanti dari sisi aspek politiknya mungkin bisa lebih melihat gitu ya. Kalau kita di normatif kan agak gimana ini ya Mbak gitu. Mungkin itu aja ya diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Bibip Sama-sama. atas diskusinya yang menarik, dan mudah-mudahan memang ini salah satu upaya Deep Talk Artikel 33 itu untuk memperluas atau mendakwahkan gagasan, ide, sehingga membentuk, yaitu istilah Mbak Bibip itu komunitas epistemik gitu. Terima kasih Mbak Bibip. Selamat sore. Sama-sama, makasih. Terima kasih.